Perkenalkan, nama saya Ukti Alverana Syafira. Saya dari kelas 10 Manajemen Perkantoran. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang bertema pemahaman dasar supply chain dan alur distribusi barang di kantor. Pemahaman dasar supply chain dan alur distribusi barang di kantor. Materi ini mencakup konsep dasar supply chain, alur distribusi barang, dan hubungannya dalam operasional kantor. Supply chain adalah jaringan yang menghubungkan berbagai pihak seperti pemasok, produsen, distributor, dan lain-lain untuk menghadirkan produk atau layanan ke tangan konsumen. Alur distribusi barang adalah proses pengiriman produk dari produsen hingga konsumen melalui berbagai tahap seperti penyimpanan, transportasi, dan penjualan. Tujuan dari program tersebut, supply chain memastikan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan secara efisien dan efektif dengan biaya yang optimal. Sedangkan tujuan alur distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, memastikan produk tersedia dan dapat diakses oleh konsumen di berbagai lokasi. Alur distribusi yang efektif juga bertujuan untuk mempersingkat waktu antara produksi dan konsumsi serta mencapai pemerataan produksi. Selanjutnya, proses supply chain dan alur distribusi barang. 1. Perencanaan kebutuhan. Kantor mengidentifikasi kebutuhan barang dan menyusun rencana pengadaan. 2. Pengadaan. Barang-barang dipesan dari pemasok yang telah dipilih. 3. Penerimaan dan penyimpanan. Barang yang diterima diperiksa kualitas dan kuantitasnya, lalu disimpan di gudang atau di tempat penyimpanan kantor. 4. Pendistribusian internal. Barang-barang yang didistribusikan ke departemen atau individu yang membutuhkan. 5. Pengendalian stok. Stok barang dipantau secara berkala untuk memastikan ketersediaan dan menghindari kelebihan atau kekurangan. 6. Pengembalian atau retur. Jika ada pengembalian barang yang rusak atau tidak sesuai, proses pengembalian dilakukan sesuai prosedur. Selanjutnya ada penerapan dalam kantor. Penerapan dalam kantor antara lain efisiensi. Efisiensi adalah alur distribusi barang yang baik akan membantu kantor mengelola stok barang secara efisien, menghindari pemborosan dan mengurangi biaya operasional. Produktivitas. Dengan ketersediaan barang yang tepat, karyawan dapat bekerja lebih produktif tanpa terhambat masalah kekurangan atau keterlambatan pasokan. Selanjutnya adalah kepuasan pelanggan. Distribusi yang tepat, waktu, dan akurat akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada tantangan. Tantangan yang didapat dalam proses supply chain dan distribusi adalah ketidakpastian pasokan. Perubahan kondisi pasar, bencana alam, atau masalah geopolitik dapat menyebabkan gangguan pasokan. Kompleksitas. Rantai pasokan yang melibatkan banyak pihak dan proses dapat menjadi kompleks dan sulit dikelola. Biaya. Biaya transportasi, penyimpanan, dan pengelolaan inventaris bisa menjadi tantangan. Kesimpulannya adalah, alur supply chain adalah serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor untuk peningkatan nilai tambah bahan baku atau produk dan mendistribusikan barang konsumen, serta kita dapat memahami konsep supply chain dan alur distribusi barang. Kantor dapat meningkatkan efisien, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan karyawan. Terima kasih.